Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-19 tahun B. Bacaan pertama dari Kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 4-8. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 30 sampai bab 5 ayat 2. Bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Bacaan pertama dari Kitab 1 Raja-Raja mengungkapkan betapa sulitnya menjadi seorang utusan Allah. Setiap saat selalu menghadapi kesulitan, tantangan. Nabi Elia, salah satu utusan Allah, mengalami hal itu. Dia hampir putus asa, bahkan meminta supaya mati saja. Namun Allah senantiasa menyertai Elia. Allah mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya lewat peristiwa ajaib yang dilakukan Allah melalui malaikat. Allah selalu mencukupi kebutuhan manusia dengan cara dan bentuk yang tak terduga. Rasul Paulus lewat suratnya kepada umat di Efesus menyatakan bahwa kasih yang diberikan Allah melalui Kristus hendaknya menjadi landasan bagi jemaat dalam berelasi dengan yang lain. Karena Kristus selalu mengasihi manusia, maka manusia harus juga saling mengasihi. Allah juga senantiasa mengampuni manusia, maka manusia juga harus saling mengampuni. Injil pada hari Minggu Biasa ke-19 tahun B ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada manusia lewat kehadiran Yesus. Allah senantiasa menginginkan agar manusia tetap hidup, maka Dia mengutus putranya Yesus yang adalah sang putra Bapa menjadi roti kehidupan yang tak akan berkesudahan, roti hidup yang kekal dan abadi. Tidak mudah hal itu dimengerti oleh orang Yahudi. Oleh karena itu orang Yahudi bersungut-sungut. Mereka memandang Yesus hanya sebatas manusia yang adalah keluarga dari Nazaret dan anak Yusuf dan Maria. Yesus yang adalah roti hidup juga ingin mengarahkan pandangan manusia kepada Allah Bapa yang penuh kasih, yang selalu memberikan kehidupan lewat kehadirannya sendiri. Maka yang percaya akan Yesus sendiri akan memiliki hidup yang kekal. Dengan demikian, manusia yang percaya kepada Kristus harus mengarahkan tetap kepada Dia. Satu ide yang bisa dikembangkan untuk direnungkan melalui bacaan Minggu ke-19 ini ialah Allah menghendaki agar manusia saling mengasihi. Allah senantiasa mengasihi manusia lewat kehadiran Yesus yang adalah sang roti hidup. Allah sungguh mengasihi manusia sampai kekal. Yesus sendiri selalu menunjukkan kasih itu. Allah tidak membiarkan manusia hidup melarat dan putus asa. Allah menghadirkan malaikat untuk membawa roti kepada Elia, dan Allah menuntun Elia hingga tiba di Gunung Horeb. Allah sungguh mengharapkan agar manusia saling mengasihi satu dengan yang lain. Salah satu jalan mengasihi orang lain yakni dengan kesediaan berkorban. Salah satu bentuk pengorbanan ialah berkorban untuk mengampuni. Allah selalu mengampuni orang yang bersalah, yang bersungut-sungut, termasuk Elia dengan mengutus malaikat. Allah mengampuni semua manusia lewat pengorbanan putranya Yesus Kristus. Pengorbanan dengan kematian di kayu salib adalah bentuk pemberian hidup kepada manusia yang berdosa. Cara manusia mengampuni dan mengasihi sesama ialah dengan memberikan roti kehidupan, makanan kehidupan kepada orang yang sungguh membutuhkan.
Memberikan kasih yang diharapkan oleh Allah dari kita umatnya ialah memberi bantuan kepada orang yang sungguh mengalami kesulitan dan kelaparan. Mengasihi yang diharapkan oleh Allah ialah menuntun manusia yang lemah hingga berdiri dan mengalami kehidupan hingga tiba di gunung kehidupan, sebagaimana Elia dituntun Allah tiba di gunung Horeb, dan sebagaimana manusia dituntun oleh Yesus hingga pengorbanannya di bukit Golgota. Moga-moga kita yang selalu dikasihi Allah semakin terbuka mengasihi serta membantu sesama dari segala kesulitan yang mematikan menuju kegembiraan yang menghidupkan. Tuhan memberkati. Amin.